Kalau ada tiga manusia, apakah itu artinya ada tiga hakikat dan tiga pribadi, atau bagaimana? Ya, pertanyaan ini bagus, tapi perlu diluruskan dulu secara filsafat dan logika dasar tentang hakikat atau natur dan pribadi atau person. Yang pertama, kita definisi dulu. Ini sebagai kunci. Ya. Hakikat atau natur atau juga esensi itu bicara mengenai keapaan sesuatu itu. Apa sesuatu itu? Misalkan kemanusiaan. Ini adalah sifat dasar manusia. Jadi saya manusia, lalu di sebelah sana ada tumbuhan dan di sebelah situ ada hewan. Ini tiga hakikat kalau ini, ya. Hakikat manusia, hakikat tumbuhan, dan hakikat hewan, contohnya seperti itu. Sedangkan pribadi atau person itu berbicara mengenai siapa dia. Berarti pribadi adalah individu yang memiliki kesadaran diri, ya. Individu yang memiliki kesadaran diri. Lalu kalau ada tiga manusia, misalnya Andi, Budi, dan Citra, maka ketiganya atau mereka adalah tiga pribadi karena ada tiga individu yang berbeda. Dan mereka adalah satu hakikat karena semuanya sama-sama manusia, baik Andi, Budi, maupun Citra. Jadi bukan ada tiga hakikat, tetapi ada satu hakikat dan tiga pribadi, Andi, Budi, dan Citra. Kenapa tidak? Bukan ada tiga hakikat, karena hakikat manusia itu satu jenis yang sama dan tidak dibagi-bagi. Ya, analoginya adalah semua manusia punya pemikiran, punya tubuh biologis, dan punya kehendak. Maka tidak ada hakikat manusia versi Andi atau yang berbeda jenis dari hakikat manusia versi Budi. Oke. Jadi yang berbeda itu adalah ciri individunya. Ada tinggi, ada suara, ada pengalaman, ada gender, ada warna kulit. Jadi yang berbeda itu ciri individunya, bukan esensinya. Kesalahan umum, banyak orang berpikir bahwa kalau jumlah pribadi bertambah, maka hakikatnya juga bertambah. Ini keliru. Contohnya, kalau ada 100 manusia, ya itu tidak sama dengan 100 hakikat manusia. Tetapi tetap satu hakikat manusia yang dimiliki oleh banyak pribadi. Lalu selanjutnya, tapi kenapa manusia tidak jadi satu seperti itu? Jawabannya karena pada manusia, hakikat itu dibagikan secara terpisah atau individualized. Jadi setiap pribadi punya instansi sendiri dari natur manusia. Sedangkan dalam pembahasan teologi yang sering kita bicarakan gitu, konsepnya berbeda atau tidak bisa disamakan 1:1 dengan manusia. Jadi kesimpulannya, kalau ada tiga manusia, maka ada tiga pribadi, tetapi satu hakikat, yaitu kemanusiaan, bukan tiga hakikat. Ya. Lalu salahnya di mana kalau ada satu manusia itu terdiri dari dua atau tiga bagian, baik tubuh jiwa roh maupun tubuh dan jiwa, terkait hakikat dan pribadi. Nah, pertanyaan ini menyentuh inti kesalahan logika yang sering kali terjadi. Ya, di mana letak kesalahannya? Kesalahannya adalah mencampur kategori. Tubuh, jiwa, dan roh adalah bagian atau aspek dari satu manusia. Sedangkan pribadi atau person adalah subjek yang memiliki kesadaran bahwa siapa itu. Jadi, bagian tidak sama dengan pribadi.
Kalau kita analisis ya secara logis, ketika kita mengatakan satu manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, itu benar sebagai struktur internal. Tetapi kalau dilanjutkan menjadi berarti ada 2 atau 3 pribadi dalam satu manusia. Ini lompat logika atau kategori error. Kenapa? Karena tubuh tidak punya kesadaran diri sendiri. Dan jiwa bukan pribadi yang terpisah. Juga roh bukan individu lain dalam diri kita. Jadi semua itu bersatu, tubuh, jiwa, dan roh dalam satu pusat kesadaran. Ya, ciri utama dari pribadi ya adalah sesuatu disebut pribadi kalau dia punya kesadaran diri sebagai siapa aku, memiliki kehendak bersendiri dan kemampuan relasi sebagai subjek. Karena itu dalam satu manusia hanya ada satu aku, bukan ada 3 aku. Tubuh aku, jiwa aku, roh aku, bukan. Analoginya, bayangkan kalau komputer punya hardware, software, dan listrik. Apakah itu ada 3 komputer pribadi? Ya, tidak. Itu hanya bagian komponen dari satu sistem. Kenapa ini penting? Ini penting karena kesalahan ini sering dipakai untuk mencoba menjelaskan hakikat versus pribadi atau menyerang konsep tertentu, misalnya Tritunggal. Ya, padahal struktur internal tidak pernah menghasilkan banyak pribadi. Jadi prinsip filosofis yang harus kita pegang, hakikat bicara apa sesuatu itu, pribadi berbicara siapa yang memiliki hakikat itu, dan bagian berbicara tentang unsur yang membentuk sesuatu. Dan banyak bagian tidak sama dengan banyak pribadi. Juga banyak pribadi tidak sama dengan banyak bagian. Itu 2 kategori yang berbeda secara total. Jadi kesimpulannya, kalau satu manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, itu menjelaskan struktur hakikat manusia. Bukan berarti ada lebih dari satu pribadi. Jadi tetap satu hakikat manusia dan satu pribadi manusia. Demikian, semoga membantu dan see you next time.